Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Novia dengan NIM akhir 173 dari kelas B3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tentang teknik passing bawah dalam permainan. Materi ini sangat penting karena passing bawah itu merupakan dasar utama dalam membangun serangan maupun bertahan dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli, penguasaan teknik dasar sangat menentukan kualitas permainan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah passing bawah, terutama saat menerima servis atau bola pertama dari lawan. Jika teknik ini tidak dikuasai dengan baik, maka alur permainan akan terganggu karena bola itu sulit dikontrol dan diarahkan ke teman satu tim. Struktur materi pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu pengertian passing bawah, tujuan, teknik dasar yang meliputi sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Kemudian, kesalahan umum, beserta cara memperbaikinya, bentuk pelatihan, serta penilaian. Dengan memahami semua bagian ini diharapkan semua itu menguasai teknik passing bawah secara menyeluruh. Passing bawah adalah teknik dasar dalam permainan bola voli yang digunakan untuk menerima atau mengoper menggunakan kedua lengan bagian bawah. Teknik ini biasanya digunakan pada saat bola mendatang dengan kecepatan tertentu, itu biasanya dengan servis, jump service atau servis yang lain, terus juga smash dari lawan. Kunci dari passing bawah itu adalah mengontrol bola sehingga bola yang diarahkan dengan baik kepada setter atau teman satu tim. Tujuan dari passing bawah yaitu yang pertama untuk menerima servis dari lawan dengan baik agar bola itu tidak langsung jatuh. Kedua, mengontrol bola pertama sebagai awal serangan tim. Yang ketiga, memberikan umpan yang akurat kepada rekan satu tim, khususnya setter, bukan libero, apa yang namanya, crosser teman-teman. Dan yang terakhir itu menjaga bola agar tetap hidup dalam permainan sehingga tim itu memiliki kesempatan untuk menyerang kembali. Lanjut ya, sikap awal teman-teman bisa lihat gambarnya ya, teman-teman di sini itu bisa dilihat gambarnya teman-teman. Pada tahap sikap awal, posisi tubuh sangat menentukan keberhasilan dari passing teman-teman. Permainan itu harus berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu nih, kakinya itu dibuka lebar selebar bahu ya teman-teman. Itu agar untuk apa sih kakinya dibuka selebar bahu? Itu untuk menjaga keseimbangan. Terus juga lututnya itu sedikit ditekuk untuk apa? Mempermudah gerakan. Terus yang selanjutnya apa? Badan itu condong ke depan ya teman-teman sebagai bentuk kesiapan menerima bola. Teman-teman bisa lihat gambar dari sini, tangannya ini ya teman-teman. Kedua tangan itu dirapatkan dan lurus dengan posisi ibu jari sejajar. Serta pandangannya teman-teman itu fokus ke arah datangnya bola ya teman-teman. Matanya teman-teman ini harus fokus ke datangnya bola ya teman-teman. Sikap ini untuk apa? Agar pemain siap bergerak dengan cepat ke segala arah ya. Yang selanjutnya itu gerakan pelaksanaan. Pada gerakan pelaksanaan, gerakan utamanya adalah mengayunkan kedua lengan dari bawah ke depan. Jadi gerakannya itu lengannya itu mengayun dari bawah ke depan. Perkenaan bola harus tepat pada bagian lengan bagian bawah, bukan ada di telapak tangan, bukan ada di bonggol dan pergelangan tangan, karena itu bisa menyebabkan bolanya datang saat pada teman-teman passing itu bolanya itu tidak terkontrol teman-teman. Selain itu tenaga yang digunakan itu sebaiknya berasal dari dorongan kaki tubuh, bukan hanya dari tangan. Jadi teman-teman tadi fungsinya kaki lutut yang tekuk, tubuhnya condong ke depan, itu untuk apa? Untuk tenaga yang digunakan. Jadi suatu koordinasi teman-teman ini dari tubuh, dari kaki, dari tangan, itu sebagai koordinasi tenaga yang digunakan untuk dorongan.
Hal ini penting teman-teman agar arah datangnya bola itu lebih stabil, tidak pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi bolanya itu tetap stabil dan tetap dikontrol. Saat tangannya mengenai bola, saat kontak dengan bola, lengan itu harus tetap lurus dan tidak ditekuk. Jadi yang tidak ditekuk itu sikutnya sini ya teman-teman, tidak boleh ditekuk. Jadi harus tetap lurus tangannya itu ke depan. Selanjutnya itu sikap akhir setelah teman-teman melakukan passing, pemain itu tidak boleh langsung diam. Jadi harus siap untuk apa? Untuk melakukan gerakan-gerakan pergerakannya secara cepat dan berkelanjutan ya teman-teman dari pas bola volley itu badan itu mengikuti arah bola untuk menjaga keseimbangan. Lengan itu harus tetap lurus setelah kontak dari posisi tubuh. Untuk apa? Untuk menerima bola berikutnya. Ini teman-teman kesalahan yang sering terjadi dan cara memperbaiki kesalahannya itu ada banyak ya teman-teman. Ini saya ambil beberapa saja. Yang pertama itu kesalahannya lengan tidak rapat sehingga bola itu tidak dapat terarah. Jadi tidak bisa dikontrol bolanya. Bolanya juga tidak stabil. Bola itu mengenai pergelangan tangan yang menyebabkan pantulang itu tidak stabil. Posisi badannya itu terlalu tegak teman-teman, jadi sulit mengontrol bola. Makanya tadi saya bilang apa? Harus mengkoordinasi gerakan dari tangan, kaki, dan badan. Itu satu koordinasi ya teman-teman. Dan teman-teman itu kesalahannya yang selanjutnya itu kurangnya fokus terhadap arah datangnya bola. Dan penggunaan tenaganya itu tidak dari tangan tanpa melibatkan kaki dan badan. Yang selanjutnya itu cara memperbaikinya, yaitu melatih posisi tangan dengan benar secara berulang ya, meningkatkan fokus pada titik perkenaan bola, menggunakan koordinasi antara kaki, badan, dan tangan, serta melakukan latihan secara rutin dan bertahap agar teknik semakin terbiasa. Jadi teman-teman semakin banyak latihan itu semakin apa ya, semakin feel-nya itu dapat. Jadi teman-teman itu sudah terbiasa, oh iya gini-gini. Nanti perasaannya teman-teman untuk mengenai bola itu sudah ada teman-teman. Yang selanjutnya itu bentuk latihan, beberapa bentuk latihan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan passing bawah yaitu passing berpasangan dengan teman, dengan saudara di rumah. Itu untuk apa? Untuk melatih kontrol dan akurasi dari teman-teman. Terus juga passing ke dinding itu bisa ya teman-teman, passing ke dinding, passing ke jadi passing bukan teman ya, tapi dinding. Itu untuk apa? Untuk melatih konsistensi ya teman-teman. Terus juga latihan berkelompok. Jadi saling berpasing-pasingan kepada itu teman-teman. Untuk apa? Untuk melatih kerjasama di dalam tim. Terus juga jika teman-teman merasa, oh bosan aku tidak menarik, teman-teman bisa melakukan gerakan passing dengan permainan seperti voli pantai dengan 2 sampai 4 orang. Teman-teman saling passing, saling berlawanan. Itu menarik teman-teman, supaya teman-teman juga tidak cepat bosan. Terus yang selanjutnya itu dalam permainan passing, bahwa terdapat beberapa aspek yang dinilai. Ketepatan bola, apakah bola itu sampai ke target atau tidak. Jadi nanti ada target A, B, C, D. Teman-teman diarahkan, oh mau bolanya kemana nih? Ke B, tapi teman-teman malah ke A atau ke C. Jadi ketepatan arah bola itu sangat mempengaruhi penilaian ya teman-teman. Terus selanjutnya itu teknik gerakan. Apakah teknik gerakannya itu sudah sesuai dengan benar? Terus koordinasi teman-teman tadi, koordinasi tubuh, kaki, badan, tangan. Teman-teman melakukannya itu apa enggak? Atau cuma kakinya saja, atau cuma badannya saja, apa malah tangannya saja. Terus juga konsistensi dalam melakukan passing secara berulang ya teman-teman. Nah ini ada contoh ya teman-teman, passing berpasangan. Jadi yang satu melempar bola, yang satu passing. Satu melempar bola, satu passing. Itu dilihat teman-teman, perkenaan bolanya, tangan harus tetap lurus, badan condong ke depan, kaki ditekuk dan dibuka selebar bahu ya. Supaya apa? Untuk meningkatkan kerjasama, teman-teman. Meningkatkan kerjasama, kontrol bola, dan komunikasi antar pemain. Jadi, apa ya? Komunikasi antara pemain dalam satu tim ya, teman-teman.
Terus juga capaian pembelajaran dari materi itu peserta didik, teman-teman itu mampu mempraktikkan teknik passing bawah dengan benar. Selain itu juga diharapkan teman-teman itu juga menunjukkan sikap yang sportif, disiplin, kerjasama dalam permainan bola voli. Udah sampai ujung ya teman-teman, udah ada sampai kesimpulan. Sebagai kesimpulan, passing bawah itu merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam permainan bola voli. Terus juga dengan menguasai teknik passing bawah, teman-teman itu juga bisa dapat mengontrol bola dengan baik, membantu tim untuk membangun serangan. Ya, oleh karena itu teman-teman juga harus latihan yang rutin ya teman-teman untuk melakukan teknik yang dengan benar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat menambah wawasan teman-teman serta siapapun yang menonton video ini untuk pemahaman tentang teknik passing dan bawah dalam permainan bola voli. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.